Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha menghibur kalian semua ya. Di sini admin akan terus membacakan cerita dari novel The History of Yi-Chen. Di video ini adalah di part ke 26 ya. Di part ke-26 ini kita melanjutkan dari part ke-25-nya ya. Karena di part ke-25-nya ini Tuan Hongwu sedang mengajak Yi Chen untuk pergi ke rumah Nona Hong ya. Nona besar Hong untuk melihat kondisinya yang dinyatakan feng shui-nya belakangan ini tidak baik ya. Jadi Yi Chen dan Tuan Hongwu saat ini sudah berada di kediaman ataupun di rumah Nona besar ya. Jadi Tuan Hongwu sedang bertanya kepada penjaga rumah supaya diizinkan masuk ke rumah Nyonya besar ya. Jadi Tuan Hongwu berusaha untuk meyakinkan penjaga supaya diizinkan masuk ya. Tuan Hongwu sama sekali sebelumnya ya, Tuan Hongwu sedang ditolak kedatangannya bersama Yi Chen karena dianggap sudah ada yang menangani dari yang ahli feng shui juga ya, dari jauh dari Hong Kong gitu ya. Tapi Tuan Hongwu sama sekali tidak marah lantaran diremehkan oleh pelayan rumah ini. Malah senyum di wajahnya semakin berseri. Lalu berkata dengan penuh hormat, "Coba Anda lihat Paman Yu, masalah yang dialami Nona besar begitu parah. Kita sebagai bawahan pasti akan berusaha keras untuk membantunya mencari solusi. Bagaimana kalau Master Lai ini tidak berhasil memecahkan masalah Nona besar? Dia adalah master dari Hong Kong, tetapi belum tentu bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam negeri kita." Nah, jadi paman ataupun Tuan Hongwu ini berusaha meyakinkan penjaga ya. Jadi teman-teman, untuk kelanjutannya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, Paman Yu berkata dengan nada dingin, "Apanya yang tidak bisa? Kamu sungguh berpikir orang yang kamu bawa ini akan lebih hebat dari Master Lai? Cepat pergi, jangan sampai mengganggu ritual Master Lai, dan jika Nona besar marah, kamu tidak akan mampu menanggungnya." Tuan Hongwu menggaruk kepalanya karena cemas. Dia tidak menyangka Paman Yu bahkan tidak membiarkannya masuk. Lalu bagaimana Yi Chen bisa membantu Nona besar untuk membaca feng shui-nya? Lalu dia pun berkata, "Paman Yu, apa kamu pernah mendengar orang yang bernama Yu Jinghai? Dia juga seorang master dari Hong Kong. Bualannya yang begitu tinggi tetapi akhirnya datang ke kota Jinling dan membual di depan Tuan Yi. Setelah Tuan Yi berkata, 'Datanglah petir,' prak, langsung tersambar mati." Paman Yu tercengang setelah mendengarnya. Tatapannya ke Yi Chen juga mulai sedikit kagum. Dia sudah pernah mendengar persoalan mengenai Yu Jinghai, tetapi dia tidak tahu mengenai siapa yang membuat Yi Jinghai mati. Tidak disangka ternyata orang itu adalah pemuda yang ada di hadapannya saat ini. Seketika dia memiliki rasa hormat kepada Yi Chen, kemudian ia pun mengepalkan kedua tangannya terhadap Yi Chen dan berkata, "Aku sudah pernah mendengar kemampuan Tuan Yi, sangat kagum." Selesai berbicara, dia terdiam dan beberapa saat dan berkata, "Karena seperti itu aku akan mempersilahkan kalian masuk. Tetapi karena Tuan Yi datang belakangan dan Master Lai datang terlebih dahulu, maka sebelum dia selesai membaca feng shui, aku mohon kalian untuk tidak mengganggu.
Tunggu setelah Master Lai selesai, barulah dibicarakan. Juga jika Master Lai berhasil menyelesaikan masalah nona besar, maka aku juga akan meminta Tuan Yi untuk tidak ikut campur. Si Chen mengangguk dan dengan penuh serius dia berkata, tidak masalah. Barulah pada saat ini Paman Yu menggunakan remote untuk membuka pintu gerbangnya lalu berkata kepada Tuan Hongwu, masuklah. Tuan Hongwu langsung mengendarai mobilnya masuk ke dalam villa. Dan di waktu yang sama dia berkata kepada Yi Chen dengan penuh kagum, Tuan Yi, barusan kamu sangat keren. Selain keluarga Song, Paman Yu sangat jarang menghormati orang lain. Yi Chen berkata dengan datar, melihatmu sudah tidak menjanjikan seperti itu, bahkan berhadapan dengan pengurus rumah keluarga Song saja kamu harus menjilat seperti ini. Aku sungguh tidak tahu bagaimana kamu berbaur di kota Jinling hingga duduk di posisi ini. Tuan Hongwu tersenyum dan berkata, ada yang tidak Anda ketahui Tuan Yi. Sebagus apapun pergaulan kami tetap seperti seorang anak kecil yang tidak bisa melawan orang tua, apalagi di depan keluarga besar seperti keluarga Song ini. Kami hanyalah makanan bawahan. Sambil berbicara, dia memarkirkan mobilnya dan berkata kepada Yi Chen, Tuan Yi, mari kita ketemu Master Lai ini. Paman Yu membawa kedua orang itu masuk ke dalam villa. Villa ini dirancang dengan sangat mewah, bagaikan istana. Setelah tiba di lantai kedua, Paman Yu langsung mengantar mereka ke sebuah ruangan yang sudah dibuka dan mengetuk pintu dengan pelan, lalu membawa mereka masuk ke dalam. Di dalam kamar seorang pria parubaya kurus berpakaian kemeja biru ini tidak henti-henti melihat kompas yang ada di tangannya. Mulutnya juga tidak berhenti komit Song Wanting yang berdiri membelakangi pintu masuk seketika membalikkan badannya dan mendengar tiga orang itu masuk. Paman Yu, ada apa? Paman Yu bergegas berkata, Nona besar, Tuan Hongwu membawa Tuan Yi ke sini. Dia mengatakan bahwa ingin membantu Anda membaca Feng Shui. Sang Wanting membalik badan dan sangat terkejut melihat Yi Chen di depannya. Yi Chen, kenapa kamu bisa ke sini? Yi Chen yang baru saja bertemu dengan Song Wanting ini langsung menyadari wanita ini jauh lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Dan menurut catatan yang ada di Kitab 9 Misteri, aura di ruangan ini sangat gelap, kekayaan dan keberuntungan mengalir keluar. Sepertinya memang telah terjadi sesuatu. Yi Chen tersenyum tipis dan berkata, Hongwu mengatakan bahwa kamu sedang mengalami sedikit masalah, lalu mengharuskan aku untuk ikut ke sini. Pada saat ini pria parubaya yang sedang membawa kompas di tangannya berkata dengan logat Hong Kong, Nona Song, aku Lai Yong Feng. Jika sedang bekerja tidak suka kalau ada orang asing yang ikut campur atau tidak mungkin akan mempengaruhi membaca Feng Shui. Song Wanting tahu bahwa Yi Chen mengerti tentang metafisika, tetapi dia mengenai Feng Shui ini jelas sedikit berbeda dengan metafisika. Dia merasa ilmu metafisika yang dimiliki Yi Chen ini lebih cocok untuk dipergunakan bertarung, tetapi Feng Shui ini berhubungan dengan Choi Pakua. Dia juga berpikiran bukan jalannya jika menggunakan pertarungan metafisika. Oleh karena itu, dia juga berpikir bahwa Yi Chen belum tentu lebih hebat dibandingkan Master Lai. Lalu dia pun berkata seraya meminta maaf, maaf sekali Yi Chen, Master Lai sedang membantuku. Kamu turun saja lebih dahulu ke bawah dengan Paman Yu. Nanti akan kutemui. Maaf ya. Yi Chen berkata, Nona Song, bertambah satu orang berarti bertambah satu jalan keluar. Aku sebenarnya juga melihat kamu sedang mengalami masalah. Sebagai seorang teman, aku berharap bisa membantumu menyelesaikan masalah. Tetapi kamu bisa membiarkan Master Lai ini melakukan ritualnya terlebih dahulu. Jika dia berhasil menyelesaikannya, maka ini suatu kebahagiaan. Tetapi jika dia tidak bisa, biar aku yang mencobanya. Pada saat ini, pria parubaya yang memegang kompas mendengus dan berkata, aku adalah generasi ke-22 dari Lai Buyi. Hanya masalah sepele seperti ini bagaimana mungkin bisa menyulitkanku. Anak muda sepertimu berani sekali mengaku-ngaku sebagai ahli Feng Shui. Jangan-jangan hanya seorang penipu.
Ichen tersenyum melihat aura hitam bercampur dengan kemarahan yang menyelimuti Master Lai. Bahkan juga tercium aroma darah. Ichen berkata dengan acuh tak acuh, Master Lai, kamu seorang master Feng Shui, tetapi kenapa kamu tidak melihat dirimu yang dihantui malapetaka berdarah? Master Lai bertanya keras dan berkata, malapetaka berdarah? Bocah, kamu sangat gila ya? Ichen mengangkat bahunya dan berkata, aku hanya berkata jujur, aura kegelapanmu sangat tebal. Kelopak mata memutih dan bengkak. Bola mata memerah yang menandakan kebocoran keberuntungan. Jika tidak secepatnya diperbaiki, takutnya malapetaka itu tidak dapat dicegah. Master Lai mencibir, bocah, aku ini keturunan keluarga Lai dari Hong Kong. Jangan kamu bersikap sok hebat di depanku dan melantur tidak jelas. Ichen mengerutkan bibirnya. Aku melantur. Aku juga bukan kali pertamanya bertemu dengan master dari Hong Kong sepertimu. Sejujurnya mereka cukup buruk. Master Lai memaki. Cuy, kami orang Hong Kong buruk. Kamu hanyalah kentut. Ichen berkata seraya tersenyum. Ada satu yang bernama Yu Jinghai. Apa kamu pernah mendengarnya? Kamu tahu akhirnya seperti apa? Aku tidak mengenal Yu Jinghai, teriak Master Lai. Lalu melihat ke arah Nona Besar Song dan berkata, Nona Besar, tunggu saja. Aku akan segera memutar keberuntunganmu agar bocah ini bisa melihat kehebatan Feng Shui keluarga Lai dari Hong Kong. Song Wanting mengangguk dan melirik sekilas si Chen lalu berkata kepada Master Lai, Master, tolong lakukan secepatnya. Master Lai segera mengeluarkan beberapa lembar kertas jimat lalu menggores kertas itu dengan tangannya sambil komat kami di mulutnya. Para pejuang yang sedang berada di ambang pertempuran bergegas menyelesaikannya. Sambil berkata, dia melemparkan beberapa jimat itu ke udara lalu memperhatikan arah jimat yang berjatuhan serta kecepatannya. Kemudian salah satu jimat mendarat di sebuah pot depan jendela dan berkata, Nona Besar, masalah sudah ditemukan. Jendela ini menghadap ke arah timur. Itu merupakan pertanda baik akan kedatangan seorang kaisar. Dan keberuntunganmu datang dari timur, tetapi dihalangi oleh pot tanaman ini, otomatis menghalangi keberuntunganmu. Mendengar Master Lai menemukan pokok masalahnya, seketika Song Wanting bertanya dengan semangat, Master Lai, apakah peruntunganku akan segera membaik setelah menyingkirkan pot itu? Tidak, Master Lai berkata dengan raut wajah serius. Formasi Feng Shui adalah formasi yang tidak terlihat. Sekalipun kamu menyingkirkan pot itu, tetap tidak bisa menyingkirkan efek yang mempengaruhi Feng Shui itu. Lalu bagaimana? Master Lai berkata, kamu harus meletakkan satu benda yang telah dimurnikan oleh seorang master di pot itu. Hanya dengan cara seperti ini barulah bisa menyelesaikan permasalahan yang kamu alami. Menjaga pintu keberuntungan tetap terbuka dan menyambut keberuntungan dari timur. Song Wanting bertanya, lalu apa benda itu? Master Lai segera mengeluarkan sebuah batu berukuran sebutir telur. Dan Nona berkata dengan serius, Nona Besar, ini adalah batu berusia puluhan ribu tahun yang berasal dari inti Taisan. Tidak hanya mempunyai aura yang bisa mengusir hal-hal negatif, tetapi juga bisa membawakan keberuntungan. Jika kamu meletakkan batu ini di atas pot tersebut, maka segala energi negatif seketika lenyap. Dengan begitu keberuntungan dari timur akan segera datang menyambutmu. Song Wanting segera gembira dan bertanya, Master, seberapa harga batu itu? Aku beli. Begitu mendengar perkataan ini, Master Lai berbinar-binar. Tetapi setelah itu dia kembali berkata dengan raut wajah serius, Nona Besar, jika di Hong Kong harga batu ini setidaknya mencapai 15 juta dolar Hong Kong, tetapi aku juga berjodoh dengan Nona Besar, maka aku hanya akan menjual batu ini sebesar 10 juta yuan saja kepadamu. Song Wanting mengangguk dan berkata, uang bukan masalah, selama batu itu sungguh bisa membuatku menyelesaikan masalah, itu sudah cukup. Master Lai berkata dengan tanpa ragu, Nona Besar tenang saja, hari ini juga kita
Letakkan batu ini di atas pot itu, besok keberuntunganmu akan berbeda. Ketika Song Wanting merasa lega, dia pun mengambil selembar cek dan segera menulis nominal 10 juta yuan, lalu menyodorkan kepada Master Lai dan berkata, "Master Lai, batu Tai San ini sudah aku beli, tolong jalankan ritualnya." Saat ini Song Wanting hanya ingin segera menyelesaikan masalah yang dialaminya. Belakangan ini dia sudah hampir gila karena siksaan malang ini. Tepat bulan kemarin setelah dia merayakan ulang tahunnya yang ke-24, kesialan selalu mengikutinya. Pertama, dia harus mengalami berbagai kecelakaan mobil. Kelima, mobilnya mengalami kerusakan yang berbeda-beda. Tak lama setelah itu, pergelangan kakinya tiba-tiba terkilir dan sampai saat ini masih kesakitan. Dan beberapa hari yang lalu, benda berharga peninggalan ibunya yang juga sebuah perhiasan yang paling dia sayangi tiba-tiba hilang. Perhiasan itu sudah dipakai olehnya selama belasan tahun. Bisa dikatakan itu adalah bagian dari hidupnya. Dia bahkan melakukan sayembara bernilai jutaan yuan untuk mendapatkan gelang itu. Tetapi sampai saat ini masih belum terdengar kabar mengenai gelang itu. Karena itu, entah sudah berapa malam dia terus menangis. Hingga kemarin seharusnya kerjasama keluarga Lee yang berada di Hong Kong ini selalu berjalan mulus, tetapi saat ini juga membawakan sedikit kendala terhadap keluarga Song. Kedua belah pihak awalnya sudah sepakat akan kerjasama tersebut dan hendak mendatangkan kontrak, tetapi keluarga Lee itu tiba-tiba bekerja sama dengan pihak lain. Mereka tidak hanya menghentikan penandatangan kontrak tersebut, tetapi bahkan mengungkapkan berbagai aspek mengenai keinginannya bekerja sama dengan pihak lain. Bagi Song Wanting, hal ini seperti kita hendak melahap makanan lezat yang sudah berada di depan mata tetapi digigit oleh pihak lain. Kerugian yang dialami keluarga Song sangatlah besar, jauh dari yang bisa ditanggung olehnya. Berbagai kesalahan tidak henti-hentinya menghantui dirinya. Song Wanting sudah tidak bisa menahannya lagi. Dia ingin segera terlepas dari kehidupan malang ini daripada terus membawakan kerugian terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, bagi dirinya 10 juta yuan untuk menghilangkan masalah Feng Shui sangatlah pantas. Master Lai sangat bahagia ketika menerima cek senilai 10 juta yuan tersebut. Tangannya bahkan tidak berhenti bergetar. Dia segera mengantongi lembaran cek itu dan langsung meletakkan batu Tai San di atas pot tanaman tersebut. Mulutnya juga tak henti mengucapkan mantranya. Melihat semua kejadian ini, Ye Chen hanya bisa tertawa dalam hati. Master Lai ini tidak hanya tidak mengerti apa-apa, tetapi dia bahkan melakukan sesuatu tindakan untuk menunjukkan kepintarannya, tetapi malah terlihat bodoh. Penyebabnya bencana untuk diri sendiri. Sebenarnya sejak awal dia sudah melihat keanehan Feng Shui di sini melalui kitab 9 misteri. Dia bisa merasakan dengan jelas satu informasi Feng Shui yang sangat menakutkan ini, di mana hal itu sudah terbentuk formasi naga. Dari mana formasi naga ini? Seperti yang dijelaskan dalam formasi tersebut dapat seekor naga yang telah terperangkap. Lebih keberuntungan pada orang biasa. Oleh karena itu, sekuat apapun keberuntungan seseorang, jika terjebak dalam formasi naga, maka keberuntungan akan lenyap dan kesialan senantiasa menghantui. Karena besar tinggal di dalam kamar ini, maka segala keberuntungan yang dimiliki olehnya telah terperangkap. Selain itu, jika suatu keberuntungan orang telah terperangkap, maka kesialan akan terus menghampiri. Dan untungnya formasi naga ini baru saja terbentuk dan masih belum sempurna. Jika terus membiarkan hal ini terjadi, maka tidak hanya keberuntungan orang lain yang akan hilang, tetapi juga nyawa seseorang akan terperangkap. Tiba saat itu, bukan hanya masalah kesialan saja, tetapi nyawa pun harus melayang. Dan yang paling kebetulan adalah formasi naga ini meninggalkan sebuah celah, di mana celah itu terdapat pada pot tanaman tersebut. Tanaman itu ibarat kayu.
yang menandakan bahwa suatu kehidupan dan vitalitas. Dengan adanya tanaman tersebut, maka itu berarti membukakan satu-satunya jalan kehidupan. Dan jalan kehidupan ini bertarung dengan susah payah melawan formasi naga demi menyisakan sedikit keberuntungan untuk nona besar. Tetapi entah kebetulan atau tidak, Master Lee ini secara tidak langsung memilih tempat ini dan bahkan meletakkan sebuah batu di sana. Perlu diketahui, batu ibarat logam yang berarti tidak bisa dipecahkan. Begitu batu itu diletakkan di atas pot itu, maka formasi naga akan segera terbentuk sempurna. Pada saat ini Master Lee masih mengucapkan mantranya dan menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Nona besar, aku sudah menyelesaikan formasinya dan Anda bisa tenang saat ini." Song Wanting segera bertanya dengan cemas, "Kalau begitu, apakah keberuntunganku sudah bisa kembali seperti dahulu? Tidak akan mengalami kesialan lagi?" "Benar," Master Lai mengangguk dan berkata, "Aku adalah Master Feng Shui yang terkenal di Guangdong, Hong Kong, dan Makau. Bahkan selebriti terkenal Li Ka-shing di Hong Kong dan Raja Judi Stanley Ho juga memintaku untuk melihat peruntungannya. Nona besar, tenang saja." Song Wanting kembali bertanya dengan cemas, "Master Lai, apakah Anda memiliki cara untuk mendapatkan gelang peninggalan ibuku? Jika bisa, aku bersedia memberimu 10 juta yuan lagi." Master Lai menggaruk kepalanya. "Ini nona besar, aku adalah seorang master feng shui dan mencari barang itu bukan bagian dari profesiku." Song Wanting merasa sedikit kecewa dan mengangguk. "Tidak apa-apa, aku bisa mengembalikan peruntunganku saja. Aku sudah sangat berterima kasih pada Anda, Master Lai." Baru saja selesai dia berbicara, ponsel Song Wanting berdering. Di ujung telepon terdengar seorang wanita berkata dengan panik, "Presiden Song, gawat, masalah besar." Song Wanting bergegas bertanya, masalah besar apa?" Pihak lain berkata, "Barang ekspor kita ke Amerika mengalami masalah. Baru saja hari ini tiba di sana dan perusahaan lain berkata bahwa produk kita tidak memenuhi standar dan ingin mengembalikan barang sesuai dengan kontrak yang tertulis. Bahkan mereka juga meminta ganti rugi sebanyak 3 kali lipat." Mata indah Song Wanting seketika membelalak, lalu berkata dengan panik, "Barang sebanyak 5.000 ton itu ingin dikembalikan semua. Hanya biaya transportasi pulang pergi dan termasuk biaya cukai saja sudah rugi puluhan juta yuan. Ditambah lagi ganti rugi sebanyak 3 kali lipat, total ratusan juta yuan." Song Wanting bingung. Baru saja Master Lai sudah mengubah peruntungannya, tetapi malah muncul masalah besar ini. Di ujung telepon segera berkata, "Tidak ada pilihan lain, nona besar. Saat ini pihak lain menuntut 3 kali lipat ganti rugi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa." Song Wanting bergegas bertanya, "Apa tidak salah? Coba minta mereka untuk memeriksa kembali." Pihak lain berkata, "Aku sudah mengatakan, tetapi mereka sudah memeriksa 2 kali dan tetap tidak memenuhi syarat." Song Wanting berkata, "Segera periksa sumbernya dan segera periksa rekapitulasi ekspor kita. Kapan masa produksi produk ini dibuat dan siapa yang bertanggung jawab atas ini? Cepat laporkan padaku." Sambil berkata, dia kembali menambahkan, "Sebisanya kamu tunda dulu yang di bagian Amerika dan segera utus beberapa orang ke sana untuk memeriksanya." "Baik." Selesai menutup teleponnya, ekspresi Song Wanting terlihat buruk. Dia memandang ke arah Master Lai dan bertanya, "Master, aku kembali mengalami masalah yang sangat besar. Jika tidak bisa menyelesaikannya, maka kerugian yang akan aku alami melebihi 500 juta yuan. Bukankah Anda sudah mengubah peruntunganku?" Master Lai berpaling dan dari pandangan Song Wanting lalu berkata dengan gagap, "Mengubah peruntungan membutuhkan waktu, tidak bisa instan." Song Wanting kembali bertanya, "Kalau memang memerlukan waktu, setidaknya tidak dalam waktu singkat ini tiba-tiba terjadi masalah sebesar ini.
Pada saat ini telepon Son Wangting kembali berdering dan itu adalah telepon dari putra tertua keluarga Lee di Hong Kong. Dia segera mengangkatnya dan berkata seraya tersenyum, "Halo Tuan Muda Lee." Nona Song. Nada bicara di ujung telepon terdengar datar. Setelah kami pikirkan, kami merasa keluarga Song bukanlah mitra kerja yang cocok di mata kami. Jadi mungkin kami harus memutuskan kontrak kerjasama secara sepihak. Memutuskan sepihak? Song Wanting mulai panik dan berkata, "Tuan Muda Lee, Anda bisa lihat dengan jelas kami tentu lebih unggul jika dibandingkan dengan pihak lain. Ini sudah menjadi pilihan yang tepat bagi keluarga Lee memilih keluarga Song." Lawan pihak tertawa dan berkata, "Sejujurnya saat ini ada seorang master Feng Shui yang sedang membaca peruntungan ayahku dan beliau mengatakan bahwa aura keluarga Song sangat buruk dan akan mempengaruhi keberuntungan kami. Jadi maaf Nona Song." Selesai bicara, pihak lain langsung mematikan teleponnya. Ini awalnya Song Wanting berpikir bahwa ini merupakan satu kesempatan bagi keluarga Song untuk maju satu tingkat, tetapi malah berlawanan dengan apa yang dipikirkan. Rasa kecewa ketika muncul dari lubuk hatinya. Dan pada saat ini Master Lai mulai sedikit gelisah. Awalnya dia berpikir ingin segera pergi setelah berhasil menipu pelanggannya. Tetapi siapa sangka setelah selesai dirinya melakukan ritual, Song Wanting malah mendapat kesialan yang beruntun. Dia merasa harus segera mengangkat kaki dari tempat ini lalu berkata dengan panik, "Nona Song, pergantian keberuntungan Feng Shui memerlukan proses, jadi kamu harus bisa menahan emosimu dan tetap tenang. Percayalah besok semua akan berbeda. Saya pamit undur diri." Selesai berbicara, dia pun segera melangkah keluar. Namun Song Wanting segera berkata, "Tunggu, Master Lai, ini jelas ada yang salah. Kenapa selesai kamu melakukan ritual, aku langsung mengalami dua masalah besar? Tolong berikan aku satu penjelasan." Baru saja selesai berbicara, Song Wanting tiba-tiba merasakan sakit dari perutnya. Rasa sakit yang begitu besar ini membuatnya hampir terjatuh dan tidak bisa berdiri dengan tegak. Dia pun berpegangan di dinding yang digantungi televisi dan berusaha menahan rasa sakit yang membuatnya berkeringat dingin. Dalam hatinya dia bergumam, "Ini tidak benar. Belum waktunya untuk datang bulan. Kenapa aku bisa?" Dia masih tenggelam dalam kebingungannya dan rasa nyeri di perutnya bagai ditusuk-tusuk jarum. Rasa sakit ini membuat kedua kakinya lemas dan hanya bisa berdiri dengan berpegangan. Dan pada saat ini rak penyangga televisi itu tiba-tiba terdengar bunyi retakan. Rak berbahan logam itu tiba-tiba patah. Lalu televisi berukuran 60 inci jatuh ke kakinya. Ye Chen yang melihatnya segera maju dan menarik tangan Song Wanting. Dengan segera dia berhasil menarik Song Wanting ke dalam pelukannya. Suara pecahan terdengar, televisi hancur berantakan di lantai. Kerangka luar dan bagian layar pecah hingga pecahan kaca dari layar pun terbang ke arah kaki mulus Song Wanting. Song Wanting menjerit kesakitan dan langsung menunduk ke bawah. Terlihat luka gores sedalam 2-3 cm dan darah segar pun mengalir deras. Chen bergegas mengeluarkan tisu dari saku celananya lalu berjongkok dan membantunya menutup luka tersebut. Bertanya, "Nona besar, apakah di rumah ini mempunyai produk disinfeksi?" Song Wanting merasa sedikit marah melihat tindakan Ye Chen saat ini, tetapi dia berhasil menahan amarahnya mengingat Ye Chen yang baru saja menolongnya dari kecelakaan tadi. Dia pun memandang ke arah Lai Buyi dengan raut wajah marah dan bertanya, "Master Lai, jika hari ini kamu tidak memberikanku sebuah penjelasan yang masuk akal, maka jangan harap bisa keluar dari sini." Melihat kejadian ini, Tuan Hongwu segera mencekik leher Master Lai dan bertanya dengan sinis, "Sialan, jawab, apa yang sudah kamu lakukan kepada nona besar kami?" Dengan raut wajah memelas, Master Lai berkata, "Aku tidak melakukan apa-apa.
Aku hanya melakukan sebuah ritual untuk mengubah keberuntungannya saja. Jangan membohongiku." Tuan Hongwu marah dan memaki. "Kamu malah membuatnya menjadi semakin parah, bukan?" Setelah itu Tuan Hongwu memaki sambil menggertakkan giginya. "Katakan, apakah kamu sudah menerima bayaran orang lain dan sengaja mencelakakan nona besar kami?" Sekujur tubuh Master Lai gemetaran karena ketakutan, lalu berkata, "Tidak, kakak, aku tidak menerima suap dari orang." Tuan Hongwu menyeringai, tidak mau jujur. "Kalau begitu, aku akan mencincang seluruh tubuhmu dengan berikan kepada anjing." Sambil berkata, dia segera berkata kepada Song Wanting, "Nona besar, serahkan bajingan ini padaku. Aku akan memberinya pelajaran." Song Wanting juga sangat kesal dan berkata dengan sinis, "Master Lai, jika kamu tidak bisa memberikan satu penjelasan padaku, maka terpaksa aku harus memerintahkan anak buahku untuk mengurusimu." Master Lai segera berlutut dan berkata seraya menangis, "Nona besar, aku hanya menipu uangmu saja, tetapi aku sungguh tidak mencelakaimu." Dengan raut wajah dingin, Song Wanting bertanya, "Jadi semua yang kamu lakukan tadi hanya menipu belaka?" "Iya." Master Lai bergegas mengeluarkan selembar cek dan memohon, "Uang Anda aku kembalikan, tetapi aku mohon lepaskan aku." Song Wanting meliriknya sejenak, hatinya merasa semakin putus asa ketika melihat sosok Master Lai yang berkata dengan jujur, "Apa yang terjadi? Apakah keberuntungannya semakin berkurang? Tiba-tiba saja mengalami kerugian yang parah, dan jika harus seperti ini, kekayaan yang dimiliki keluarga akan habis begitu saja di tangannya." Pada saat ini, Yi Chen yang sedari tadi diam dan akhirnya membuka suara, "Nona besar, sebenarnya Master Lai ini bukan tidak melakukan apa-apa. Apa maksud perkataanmu?" Song Wanting bertanya padanya. Yi Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Tata letak ruanganmu dengan 5 elemen dirimu membentuk formasi naga. Formasi naga ini akan mengunci semua keberuntunganmu dan hanya menyisakan satu celah, yaitu pot tanaman itu. Di sanalah terdapat pintu kehidupan yang tersisa dari formasi naga." Lalu Yi Chen melirik Master Lai dan berkata sambil tersenyum, "Tetapi sayangnya, manusia ini menggantikan pot itu dengan sebuah batu. Batu ibarat logam, di mana secara tidak langsung menghalangi pintu kehidupan itu. Saat ini tidak ada gunanya lagi untuk melarikan diri. Ketika keberuntunganmu lenyap, maka kamu hanya akan mengalami kesialan secara terus-menerus." Bagai disambar petir yang bolong, Song Wanting yang tadinya tidak mempedulikannya seketika memohon padanya, "Tuan Yi, tolong bantu aku." Begitu mendengar perkataan ini, Master Lai baru menyadari bahwa dirinya telah membawakan malapetaka, lalu bergegas berkata, "Nona Song, aku sungguh tidak sengaja. Master, mohon Anda untuk segera menyingkirkan batu itu." Yi Chen menggelengkan kepalanya. "Tidak ada gunanya. Gerbang formasi naga telah tertutup. Seperti ibaratnya melemparkan batu ke dalam air. Kamu bisa mengambil batu itu kembali, tetapi kamu tidak bisa menghilangkan gelombang air yang dihasilkan batu itu." Song Wanting tertegun mendengar perkataan Yi Chen. Rasa kagumnya bertambah, lalu bertanya, "Master, aku mohon padamu untuk menyelesaikan masalah formasi naga ini. Tidak peduli seberapa uang yang harus dihabiskan, aku bersedia." Mendengar peluang sudah di depan mata, Tuan Hongwu bergegas berkata kepada Yi Chen, "Tuan Yi, tolong bantu nona besar kami." Yi Chen mengangguk dan berkata, "Nona Song, sebenarnya Feng Shui di kamarmu bukan formasi naga. Hanya saja tahun ini adalah tahun kelahiranmu, dan nasibmu memang akan berubah di tahun kelahiranmu ini. Perubahan itu tidak cocok dengan Feng Shui di kamar ini. Oleh karena itu terbentuklah formasi naga ini." Kemudian Yi Chen kembali melanjutkan, "Jika sekarang aku ingin mengubah Feng Shui kamarmu, mungkin aku akan mengubah letak posisi barang-barang yang ada di sini. Aku mohon kamu tidak keberatan." Song Wanting langsung berkata, "Silakan Master. Bahkan jika harus membongkar kamar ini, aku tidak keberatan." Yi Chen mengangguk lalu berkata kepada pelayan rumah, "Paman Yu, tolong bawakan aku linggis." "Baik," jawab Paman Yu dengan cepat.
Tak lama kemudian Paman Yu datang membawa sebatang linggis berwarna emas dan bertanya, "Master, apa ini bisa?" "Bisa." Yichen melihat sekeliling dengan seksama, menghitung dengan ruas-ruas jarinya, kemudian berjalan beberapa langkah di dalam kamar tersebut, lalu menunjuk lantai papan yang ada di bawah kakinya dan berkata, "Hongwu, tolong bongkar lantai ini." Ton Hongwu mengangguk. Dia tidak langsung melakukannya, melainkan melirik Master Lai dengan tajam, lalu melayangkan sebuah tinju ke perutnya. Sebuah tinjuan berhasil membuat Master Lai memuntahkan seteguk darah segar dari mulutnya dan membuatnya menjerit kesakitan di lantai. Tidak bisa dipungkiri, Tuan Hongwu memang seorang yang sangat berpengalaman di bidang ini. Sebuah tinjuan bahkan bisa membuat Master Lai tidak mampu untuk duduk kembali, apalagi untuk melarikan diri. Kemudian Tuan Hongwu segera mengambil linggis dari tangan Paman Yu, lalu menongkrak lantai tersebut sesuai dengan perintah Yichen. Setelah dibongkar olehnya, hanya terlihat lantai beton di sana. Tuan Hongwu bertanya pada Tuan Yi, "Apa yang harus aku lakukan selanjutnya?" Yichen berkata dengan datar, "Formasi naga seharusnya memiliki sumber pusat. Jadi aku baru saja menyimpulkan bahwa di sana kemungkinan pusat dari formasi naga. Sumber formasi naga ini bagaikan air, dan air mengalir melalui sebuah saluran. Karena itu bisa memberikan dampak mengunci keberuntungan. Jika keberuntunganku tidak salah, di bawah beton ini seharusnya sebuah aliran air. Benarkah?" Tuan Hongwu bertanya dengan takjub. "Tuan Yi, apakah matamu bisa melihat tembus pandang?" Yichen berkata dengan datar, "Bukan tembus pandang, melainkan melalui perspektif Pakwa 5 elemen. Ibaratnya kamu melihat lampu neon yang ada di atas langit-langit. Secara tidak langsung kamu akan mengetahui bahwa di dalam pasti ada kabel yang tersambung." Apa yang dikatakan Yichen ini adalah ilmu Feng Shui yang tercatat dalam kitab 9 misteri. Sebagian orang tidak mengerti akan formasi Feng Shui, jadi mereka sama sekali tidak bisa mengetahui di mana letak air dan api. Pada saat ini Yichen kembali berkata, "Aku lihat lapisan beton di atas ini sangat tipis. Coba kamu ketuk pakai linggis ini dengan kuat, maka kamu akan menemukan jawabannya." "Baiklah." Tuan Hongwu langsung menghancurkan lapisan beton itu seketika. Hanya belum beberapa pukulan saja lapisan beton itu sudah hancur. Semua orang melihat adegan ini dan bertanya. Tuan Hongwu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Di bawah sana memang terdapat satu pipa PVC yang berukuran sebesar ibu jari. Dan pipa ini berasal dari kamar mandi, tetapi hanya satu ini saja. Yang juga berarti bahwa di dalam ruangan sebesar ini, pipa tersebut bisa ada di mana saja. Hanya saja, Yichen bisa begitu tepat mengetahui letak dari pipa ini. Hal ini membuat semua orang sangat terkejut dan tak percaya. Sungguh luar biasa. Tidak hanya Tuan Hongwu yang tercengang, tetapi Song Wanting dan Paman Yu juga sangat terkejut. Hanya dengan menghitung saja, Yichen bisa menemukan pipa yang tertanam di bawah beton. Ini sungguh sangat luar biasa. Yichen kembali berkata, "Bongkar pipa itu, biarkan airnya mengalir keluar. Begitu air itu mengalir keluar, maka akan segera memecahkan formasi, dan ketika formasi itu hancur secara otomatis, formasi itu akan lenyap." Dengan panik Song Wanting berkata, "Hongwu, cepat kamu bongkar pipa air itu." Tuan Hongwu mengangguk lalu memukulnya beberapa kali, barulah pipa itu pecah. Semburan air seketika keluar. Yichen, Song Wanting dan Paman Yu segera menghindar, sedangkan Tuan Hongwu sekujur tubuhnya basah kuyup karena tidak sempat menghindar. Seketika air menyembur, Yichen bisa melihat formasi naga ini telah sepenuhnya hancur dan lenyap. Kemudian Yichen berkata kepada Paman Yu, "Matikan keran airnya, formasi naga telah hancur." Ini saja sudah hancur. Semua orang tampak tidak percaya. Dengan tenang Yichen berkata, "Sudah keberuntungan Nona Song yang sudah tertekan selama ini seharusnya akan berubah secepatnya."
Baru saja selesai mengatakan hal ini, ponsel Song Wanting kembali berdering. Presiden Song bagian Amerika sana baru saja menelpon mereka, mengatakan bahwa mereka telah salah sampel. Jadi bukan kesalahan kita. Semua produk kita aman. Syukurlah. Song Wanting sangat kagum. Formasi yang baru saja dihancurkan dengan begitu cepat sudah membawakan perubahan. Baru saja menutup teleponnya, dia langsung berkata dengan penuh semangat kepada Yi Chen, "Tuan Yi, Anda sungguh luar biasa. Aku sungguh sangat berterima kasih kepadamu. Tidak perlu sungkan, Nona Song. Aku juga dipercayakan Hongwu untuk membantu di sini dan sudah seharusnya." Begitu mendengar perkataan ini, Tuan Hongwu merasa sangat terharu. Dia sungguh tidak menyangka Yi Chen bisa membantunya berbicara seperti itu. Dengan demikian, secara tidak langsung dia telah menyanjung namanya di depan nona besar. Dia selalu ingin berpegang teguh pada nona besar. Hanya saja nona besar selalu memandang rendah dengan identitas orang-orang seperti dirinya. Oleh karena itu, selama ini dia selalu berkeliaran di bisnis keluarga Song. Dengan adanya pujian seperti ini, kedepannya dia pasti akan mendapatkan posisi penting di dalam kategori kepercayaan keluarga Song. "Terima kasih atas bantuanmu. Aku tidak akan melupakan," kata Song Wanting kepada Tuan Hongwu. Tuan Hongwu bergegas berkata, "Nona besar, ini sudah kewajibanku." Song Wanting mengangguk di hadapan Tuan Hongwu. Dia tetaplah seorang nona besar yang memiliki wibawa tinggi, tetapi di hadapan Yi Chen, dia sungguh menunjukkan kehormatan kepada Yi Chen. Pada saat ini, ponsel Song Wanting kembali berdering. Kali ini yang menelponnya adalah Tuan Muda Li dari keluarga Li di Hong Kong. "Tuan Muda Li, ada apa lagi?" Song Wanting masih merasa sedikit kesal lantaran perkataannya yang dilontarkan Tuan Muda Li barusan. Di ujung telepon, Tuan Muda Li berkata, "Nona Song, aku sungguh minta maaf, barusan ada sedikit kesalahpahaman. Master Feng Shui kepercayaan ayahku mengatakan bahwa keberuntungan Nona Song tiba-tiba berubah. Dan saat ini keberuntungan sangat tinggi serta kuat. Aku sangat menyarankan kalau keluarga Song bisa bekerja sama dengan kami. Jadi aku berharap kita bisa secepatnya menandatangani kontrak. Besok aku akan terbang ke kota Jiang. Tidak tahu apakah Nona Song bersedia untuk menemuiku." Sikap Tuan Muda Li berubah seketika dan ini sungguh membuat Song Wanting tertegun. Meskipun sudah dalam hatinya dia masih sedikit marah dengan perlakuan Tuan Muda Li sebelumnya, tetapi saat ini dia hampir berteriak lantaran terlalu bersemangat. Namun dia segera menahannya dan berkata, "Kalau memang seperti itu, mari kita tentukan tempat dan waktu untuk melakukan tanda tangan kontrak." Tuan Muda Li langsung berkata, "Lebih cepat lebih baik. Begini saja, besok juga aku akan terbang ke Jinling untuk menemui Nona Song." Song Wanting menutup teleponnya dan rasa kagumnya kepada Yi Chen semakin meningkat. Dari telepon Tuan Muda Li dan telepon sebelumnya, ini sudah cukup membuktikan kehebatan yang dimiliki Yi Chen. Setelah pintu kehidupan formasi naga itu tertutup oleh Master Lai ini, Tuan Muda Li langsung menelponnya dan membatalkan perjanjian kerjasama. Bahkan dia juga menyampaikan bahwa Master Feng Shui ayahnya berkata keberuntungan sedang tidak baik. Dan setelah Yi Chen mematahkannya, lawan pihak segera menelponnya dan berkata keberuntungannya mendadak berubah. Secara tidak langsung ini sudah membuktikan kehebatan Yi Chen yang sesungguhnya. Ketika Song Wanting masih tenggelam dalam kekagumannya, dia kembali mendapatkan sebuah panggilan telepon. Lawan pihak berkata, "Maaf, apa benar dengan Nona Song?" "Benar, kamu siapa?" Lawan pihak berkata, "Aku adalah manajer toko Hermes. Minggu kemarin Anda datang ke sini dan mencoba pakaian serta perhiasan. Apakah Anda mengingatnya?" "Iya, ingat. Ada apa?" ujar Song Wanting. Lawan pihak berkata, "Jadi seperti ini, baru saja kami menemukan sebuah gelang berlian di pojok kamar pas. Dan di sana terukir nama Anda. Oleh karena itu aku menelepon Anda untuk memastikannya." Sekujur tubuh Song Wanting mulai gemetaran dan bertanya, "Di mana gelang itu saat ini?" "Apa ada di sana?" "Benar, ada di toko kami." "Baiklah, sekarang juga aku ke sana." Selesai menutup
tutup telepon, Song Wanting tidak bisa menahan harunya. Air mata pun mengalir deras dari matanya. Dia memandang Yi Chen lalu berkata seraya berbisik haru, "Tuan Yi, gelang peninggalan ibuku sudah ketemu. Aku sungguh berterima kasih padamu." Yi Chen tersenyum dan berkata, "Baguslah kalau sudah ketemu. Jika Nona Song sedang berburu-buru, lebih baik segera ambil ke sana." Song Wanting mengangguk lalu langsung menyodorkan silver cek senilai 20 juta yuan kepada Yi Chen dan berkata, "Tuan Yi, ini hanya nominal kecil. Aku mohon Anda menerimanya." Yi Chen tersenyum dan melambaikan tangannya. 20 juta yuan. Tetapi dirinya sungguh tidak kekurangan uang sebanyak ini. Dirinya sungguh tidak tahu harus bagaimana menghabiskan uang tunai sebanyak puluhan miliar yuan itu, dan sekarang masih harus terima 20 juta yuannya. Kemudian dia pun berkata dengan datar, "Nona Song, kamu sudah seperti temanku. Persoalan kecil seperti ini tidak perlu dibayar. Tuan Yi, aku tulus memberikan uang 20 juta yuan ini padamu. Jadi aku harap Anda bisa menerimanya. Kalau tidak, aku akan merasa sangat sungkan," ujar Song Wanting bersikeras. Yi Chen berkata dengan datar, "Nona Song, mungkin di kemudian hari kita akan bertemu lagi. Buat apa memperhitungkannya dengan sedetil ini?" Begitu mendengar perkataan ini, Song Wanting langsung menghabiskan kata-kata. Dia segera menyimpan kembali lembaran ceknya dan berkata dengan penuh maaf, "Maaf Tuan Yi, aku sedikit kelewatan. Kedepannya jika Tuan mengalami masalah, mohon untuk tidak sungkan menghubungi Song Wanting." Yi Chen mengangguk dan berkata, "Baiklah, cepat pergilah untuk mengambil gelangnya." Song Wanting mengangguk. Dia juga sudah tidak sabar untuk segera mengambil kembali gelangnya. Jadi setelah dia berterima kasih kepada Yi Chen, dirinya segera meminta Paman Yu untuk mengantarnya. Ketika kedua orang itu pergi, Tuan Hongwu yang sangat mengagumi sikap Yi Chen, dia menggenggam tangan Yi Chen dan berkata dengan penuh haru, "Tuan Yi, Anda sungguh sangat baik. Kelak jika Anda mengalami segala masalah, entah dimanapun itu, aku akan ke sana untuk membantumu. Ingat perkataanmu hari ini, mungkin ke depannya aku akan memerlukan bantuanmu," kata Yi Chen segera tersenyum. Tuan Hongwu segera mengangguk, "Siap, laksanakan." Pada saat ini Master Lai yang sedari tadi masih tergeletak di lantai mulai menangis memohon ampun. "Kakak, aku mohon lepaskanlah aku. Aku tidak akan mengulanginya lagi." Tuan Hongwu tersenyum licik dan berkata, "Penipu sepertimu, kamu tenang saja, sebentar lagi orangku akan ke sini. Mereka akan mengurusmu dengan baik." Yi Chen bertanya dengan pelan, "Bagaimana kamu akan mengurusnya?" "Aku sudah mengatakannya untuk mencincangnya dan memberi makan anjing. Bagaimana aku bisa melanggarnya? Aku punya anak buah yang membuka arena pertarungan anjing. Jangankan dia, 10 orang seperti dia saja akan ludes disantap," kata Tuan Hongwu dengan kejam. Begitu mendengar perkataan ini, Master Lai terkejut bukan main. Dia pun memohon dengan air mata bercucuran, "Kakak, aku masih mempunyai orang tua dan anak. Tolong ampuni aku. Apapun hukumannya akan aku jalankan. Aku sangat berterima kasih pada Anda." Yi Chen meliriknya sekilas, namun dia sama sekali tidak merasakan kasihan padanya. Penipu seperti ini tidak ada bedanya dengan dukun. Master Feng Shui palsu ini juga sangat berbahaya. Jika sampai dia melakukan kesalahan, mungkin bisa mematikan seseorang. Terus terang saja, mereka tidak jauh bedanya dengan para bajingan dan memang harus dihukum mati. Selain itu, hari ini demi menipu uang Song Wanting, dia bahkan menyempurnakan formasi naga, dan jika dibiarkan maka nyawa Song Wanting akan dalam bahaya. Orang seperti Song Wanting yang mengontrol ratusan miliar aset ini, jika keberuntungan dan kekuatannya hancur, entah berapa orang yang akan ikut menderita. Jika itu terjadi, orang yang mati tidak hanya Song Wanting seorang. Oleh karena itu, orang seperti ini memang tidak layak hidup di dunia ini. Dan pada saat ini anak buah Tuan Hongwu telah tiba. Mereka segera membawa si penipu Master Lai ini pergi. Master Lai hanya bisa menjerit histeris dan menangis dengan sangat mengenaskan. Sungguh pilu dan menyesal, tetapi tidak ada yang kasihan padanya.
Yichen hanya bisa menggelengkan kepalanya. Jelas-jelas Yichen sudah memperingatkannya bahwa hari ini dia akan berlumuran darah. Tetapi sayangnya dia tidak percaya dan sudah sepantasnya. Setelah penyelesaian masalah ini, Tuan Hongwu sangat berterima kasih kepada Yichen dan kemudian mengantar Yichen pulang ke rumah. Setelah tiba di rumah, Syucuran masih sedang mencari-cari lowongan pekerjaan. Yichen juga tidak banyak bicara. Sebenarnya Yichen sangat ingin mendukung Syucuran untuk mendirikan perusahaannya sendiri, tetapi Syucuran sepertinya tidak memiliki keinginan seperti ini. Oleh karena itu dia tidak banyak bicara. Dia juga tidak ingin Syucuran terlalu kelelahan. Jika sungguh mendirikan sebuah perusahaan dan dibandingkan dengan pekerjaan Syucuran yang begitu sibuk seperti sebelumnya, dia takut Syucuran akan sangat menderita dengan karakternya seperti itu. Di malam hari, Ye Chen mendapatkan telepon dari teman baiknya di masa kuliah, Wang Daokun. Setelah terakhir kali dirinya membantu Wang Daokun untuk memberikan pelajaran kepada sepasang penjina itu, Yi Chen sudah tidak pernah melihatnya lagi, hanya saja karena urusan keluarganya terlalu banyak dan tidak sempat mengurusnya. Di ujung telepon, Wang Daokun memberitahunya bahwa dirinya sudah mulai pulih dan hari ini sudah keluar dari rumah sakit. Karena Yi Chen telah membantunya untuk mengambil kembali restorannya dan bahkan juga telah mendapatkan kompensasi jutaan yuan, maka hal pertama yang akan dia lakukan ketika keluar dari rumah sakit adalah ingin mengajak teman baiknya ini makan bersamanya. Melihat teman baiknya sudah keluar dari rumah sakit, dia pun mengiyakan dengan penuh semangat. Dan pada saat ini, Syucuran yang baru keluar dari kamar mandi bertanya kepada Yi Chen dengan santai, "Siapa yang menelponmu malam-malam seperti ini?" Yi Chen menjawab dengan datar, "Daokun, dia sudah keluar dari rumah sakit dan ingin mentraktir aku makan. Besok kita berangkat bersama ya." Syucuran mengangguk dan berkata, "Baiklah." Oke, teman-teman, di part ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjut di part ke 27 ya. Oke, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya, serta jika kalian suka video ini silahkan di like. Jika berkenan silahkan share ke teman lainnya biar teman lainnya juga ikut melihat keseruan dari cerita novel ini. Admin akan berusaha terus untuk menghibur kita semua sebagai kaum rebahan. Oke, kita lanjut ke video berikutnya di part ke-27.